Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini kembali dalam kasih anugerah Allah, dalam rahmat yang baru yang Allah sediakan bagi kita, yang tentunya kita nikmati lagi pagi ini, sahabat Cakrawala. Di sepanjang malam Allah sudah sertai peristirahatan kita, dan pagi ini saudara dan saya dapat bangun dengan tubuh yang diberkati. Senang sekali jika pagi ini kembali saya Letnan Jeffrey Manansang dapat menjumpai semua sahabat dalam program acara Renungan Pagi Oasis Fajar, yang tentunya sahabat Cakrawala, program ini senantiasa menyajikan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Saya tahu dan percaya bahwa acara ini sudah memberkati banyak orang, dan termasuk juga saudara-saudara pagi hari ini. Itu sebabnya sahabat Cakrawala, di mana saja Anda berada pagi ini, sebelum saudara dan saya akan melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, maka saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, sahabat Cakrawala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab kami terus menikmati kebaikan-Mu bagi kehidupan pribadi lepas pribadi, bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan pekerjaan, dan bagi kehidupan kami seutuhnya. Terbukti pagi ini Bapa, jika kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kami sungguh berterima kasih kepadamu, sebab itu bukti bahwa Allah tidak pernah tinggalkan hidup kami. Pagi ini Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin mendengar bagian firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berbicara atas nama Tuhan. Hamba mohon supaya Allah memberkati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu untuk terus menjadi kekuatan kami sepanjang hidup ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pagi ini kita masih merenungkan satu tema lanjutan dari khotbah saya kemarin, yaitu new normal, kehidupan yang baru. Kalau kemarin kita boleh belajar mengenai standar kehidupan yang baru yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita, yang harusnya kita kerjakan dalam hidup ini, maka pagi ini kita akan mempelajari new normal yang baru. Normal baru terkait dengan kehidupan saudara-saudara dan saya yang telah menerima Kristus. Kemarin saya sempat menyinggung bahwa kondisi new normal ini sebenarnya adalah kondisi yang tidak lagi asing dalam Alkitab. Sebab kalau saudara-saudara memperhatikan dalam beberapa bagian Alkitab ini, kita akan melihat bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mereka akan mengalami kehidupan yang baru. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami sebuah normal yang baru. Murid-murid yang tadinya penjala ikan, tetapi mereka akhirnya menjadi penjala manusia. Saudara ingat pasti tentang Sakeus, orang pendek yang naik di pohon ara itu. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia menikmati new normal yang baru dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, saya memastikan bahwa setiap orang di Alkitab yang berjumpa dengan Yesus pasti menikmati normal baru. Orang yang berjumpa dengan Allah pasti menikmati normal baru, sahabat Cakrawala. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kembali salib Kristus itu, karya Kristus itu menciptakan new normal juga bagi kita. Nah, pertanyaannya saudara, normal baru apa yang kita alami sebagai orang-orang tebusan Kristus? Mari kita lihat dulu pembacaan firman Tuhan dalam Titus 3, lanjutan dari bagian firman Tuhan kemarin. Titus 3 ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Titus 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam ini benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis,
karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Kristus telah menciptakan kondisi normal baru, standar yang baru bagi hidup kita melalui penebusan salibnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi normal baru? Kira-kira new normal yang bagaimana yang saudara dan saya jalani sebagai orang-orang tebusan Kristus? Kita lihat kembali ayat 9. Maaf saudara-saudara, ayat 8 dalam pembacaan kita bilang begini. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Apa yang menjadi normal baru bagi orang tebusan Kristus? Saya meminjam istilah PSBB, dan saya mengartikannya sebagai pembatasan sosial berskala baik. Pembatasan sosial berskala baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada Titus merupakan surat penggembalaan pribadi sebenarnya. Berawal dari kekhawatiran Paulus untuk ajaran sesat dan mitos-mitos kuno yang sangat mengancam iman Kristen di Pulau Kreta. Mari kita perhatikan. Dalam keseluruhan pasal ketiga dalam surat Titus ini, 3 kali Paulus mengulangi frasa pekerjaan atau perbuatan baik. Ayat pertama dia bilang begitu, ayat ke-5 dia ulangi lagi, ayat ke-8 dia ulangi lagi, dan ayat terakhir dia bilang lagi. Saudara-saudara, sangat kelihatan bahwa masalah ajaran sesat, juga mitos-mitos kuno itu sangat mempengaruhi hasil kerja dari orang-orang di Kreta. Namun jika kita teliti memperhatikan, ayat 1 dan 8 itu menekankan untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi ayat 5 menyatakan bahwa manusia selamat bukan karena perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, seolah terjadi kontras di sini, bahwa manusia, di satu sisi manusia harus melakukan perbuatan baik, tapi ternyata di sisi lain perbuatan baik pun tidak dapat menyelamatkan manusia. Nah, dari kontras ini kita justru belajar. Kita melihat latar belakang yang tersirat tentang keadaan yang terjadi. Ternyata ada sebuah paham yang dianut bahwa perbuatan baik itu sudah cukup untuk menyelamatkan. Saudara-saudara, ingatlah, ini sangat berbahaya. Sebab paham seperti ini itu akan mengikis konsep iman Kristen, bahwa perbuatan baik itu harus terus menjadi pekerjaan yang primer. Saudara-saudara, ingatlah bahwa surat ini ditujukan kepada Titus yang masih muda, tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Dia bertugas untuk memimpin jemaat. Saudara-saudara, di tengah maraknya pengajaran sesat yang ada, Paulus tekankan supaya perbuatan baik itu menjadi kebenaran ajaran, menjadi label utama yang menandai kebenaran ajaran yang disampaikan Titus. Garis bawahi hal ini, bahwa perbuatan baik selalu menandai kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus dalam ayat 8 dia menegaskan sebuah rumus penting tentang pekerjaan baik. Sebab ternyata pekerjaan baik itu tidak muncul dengan sendirinya. Bahwasanya pekerjaan baik itu adalah hasil relasi percaya kepada Allah dan upaya sungguh-sungguh manusia. Saya ulang, pekerjaan baik itu adalah hasil dari relasi percaya kepada Allah dan upaya sungguh-sungguh dari manusia. Agak sedikit berbeda dari sistematisasi pembaharuan yang saya jelaskan kemarin, bahwa pembaharuan adalah murni karya Allah, tetapi pekerjaan baik itu adalah integrasi antara percaya dan tindakan nyata. Dua unsur yang sangat esensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kepercayaan kepada Allah dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, sampai di sini sahabat Cakrawala kita mengerti bahwa pekerjaan baik itu punya rumus sederhana. Rumusnya begini, percaya Allah tambah usaha sungguh sama dengan pekerjaan baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus,
Secara jelas dan nyata, Alkitab memberi kita paradigma kekal bahwa kategori hidup yang baru itu adalah memfokuskan apa yang dikerjakan berlandaskan pada percaya kepada Allah dan usaha yang sungguh-sungguh. Di luar itu terkategori sia-sia. Kalau hanya kita percaya tapi kita tidak mau usaha sungguh-sungguh, maka itu juga sia-sia. Sebaliknya, kita kerja sungguh-sungguh tapi kita tidak percaya Allah, maka itu juga sia-sia, saudara-saudara. Nah, apa aplikasinya bagi kita semua? Saudara-saudara, Anda dan saya, kita sedang ada dalam dunia yang dipenuhi berbagai macam atau beragam-ragam paham. Semua paham menawarkan kebaikan. Ada gaya berpikir modern, pengaruh-pengaruh hedonisme, bahkan juga perkembangan ajaran agama-agama. Semua bicara tentang kebaikan. Iman Kristen pun bicara tentang kebaikan. Tapi coba lihat, antara orang baik dan orang jahat justru tidak berimbang. Bukankah kalau semua paham, bukankah kalau semua agama, bukankah kalau semua ajaran dia berbicara mengenai kebaikan, maka seharusnya yang bertambah adalah orang baik. Lalu kenapa kalau kita lihat saudara-saudara di dunia ini yang bertambah bukan orang baik? Malah kita lihat setiap hari ada berita kriminal, setiap hari ada orang-orang yang lebih jahat lagi, banyak pencurian di sana sini, banyak orang yang tidak lagi punya perasaan dan macam-macam, saudara-saudara. Oh, apakah ada yang salah, saudara-saudara? Sahabat Cakrawala, kita percaya kepada Allah dan kita harus memahami bahwa perbuatan baik itu adalah cerminan percaya kita kepada Allah yang benar. Saya ulangi, saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, kita berbuat baik itu merupakan cerminan dari percaya kita kepada Allah yang benar. Saudara-saudara, dunia bisa bilang orang Kristen kafir, tapi perbuatan dan pekerjaan baik kita akan mencerminkan kebenaran sejati, saudara-saudara. Orang boleh cela kita, orang boleh pandang enteng kita, orang boleh tertawakan iman kita, tapi perbuatan baik kita mencerminkan bahwa kita percaya kepada Allah yang benar. Maka saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita mestinya malu kalau kita adalah orang Kristen tetapi rekor pekerjaan kita buruk. Di tempat pekerjaan kita punya catatan-catatan buruk. Mestinya kita malu, saudara-saudara. Mestinya kita malu kalau kita adalah orang Kristen tetapi kinerja kerja kita ada di bawah rata-rata. Sudah kita yang orang Kristen, kita yang paling pemalas di kantor. Sudah kita yang orang Kristen, kita yang paling tidak jujur di kantor. Nah, saudara-saudara, mestinya kita malu. Mestinya kita evaluasi diri. Kalau kita sebagai pelajar Kristen tetapi sudah kita yang tidak dapat prestasi bagus, kita yang DO di kampus, kita yang tidak dapat IP bagus, saudara-saudara, ini aneh. Maka mestinya kita evaluasi diri. Kalau pekerjaan kita tidak membawa dampak baik bagi orang lain, mestinya kita bertobat, saudara-saudara. Kalau puji-pujian kita tidak memberkati umat Tuhan, malah saudara-saudara akan mempermalukan Tuhan. Di zaman yang semakin selfish ini, banyak orang hanya mampu berkata-kata, bukan? Kita lihat banyak orang suka mencari keburukan orang lain, suka cari-cari informasi, kemudian diolah, kemudian disebarkan seluas mungkin, saudara-saudara. Bukankah banyak orang-orang Kristen akhirnya menjadi juri menilai kehidupan orang lain? Kita hampir lupa bahwa tugas kita bukan menjadi juri bagi orang lain. Tugas kita adalah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik sebagai bentuk nyata percaya kita pada Yesus. Oh saudara-saudara, pagi ini kita belajar bahwa perbuatan baik itu penting, bukan supaya saudara dan saya diselamatkan, tetapi karena saudara dan saya sudah diselamatkan, maka perbuatan baik itu mencerminkan percaya kita kepada Allah yang benar. Hidup ini, saudara-saudara, tidak usah terlalu banyak bicara, tidak usah terlalu banyak nilai orang. Mari kita memperbaiki diri, saudara-saudara, sebab hidup ini tidak berbicara tentang seberapa banyak suara yang kita keluarkan, tetapi hidup ini adalah tentang karya-karya apa yang bisa kita hasilkan. Sebab tidak semua suara itu menghasilkan karya, tetapi semua karya-karya kita pasti akan bersuara. Nah, saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, mari kita melakukan pembatasan sosial ini. PSBB tadi di awal, pembatasan sosial berskala baik.
Mari kita batasi hal hidup kita hanya untuk hal-hal yang baik, saudara-saudara. Mari kita patenkan perkataan-perkataan kita hanya untuk perkataan-perkataan yang memberkati. Mari kita belajar, saudara-saudara, supaya apa yang kita keluarkan di media sosial kita, status-status kita adalah status-status yang memberkati. Yang waktu orang lain membacanya mereka diberkati, mereka dikuatkan, bukan justru mereka tersinggung. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini bukan tentang sebanyak apa kita bicara, tetapi tentang apa kita berkarya, bagaimana kita berkarya. Ingat, karya kita akan selalu bersuara, saudara-saudara. Mari kita melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Mari kita batasi hidup kita supaya kita hanya bisa menghasilkan karya baik. Bukan yang setengah baik saja kita puas, bukan yang hampir baik, atau bukan yang pernah baik, tetapi ini tentang yang baik yang bisa kita lakukan. New normal, kehidupan yang baru dalam penebusan Kristus adalah saudara dan saya mampu melakukan pembatasan sosial pada skala baik. Saudara dan saya diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik kita akan mencerminkan bahwa kita percaya kepada Allah yang benar. Sahabat Cakrawala, biarlah bagian firman Tuhan dan perenungannya pagi ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahwa saudara dan saya menjadi makhluk sosial, menjadi umat Allah yang senantiasa melakukan kebaikan, yang senantiasa bekerja sungguh-sungguh, yang senantiasa melakukan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan hasil dan dengan upaya terbaik. Sama seperti Kristus yang memberi upaya terbaiknya untuk menebus saudara dan saya, maka tugas kita adalah memberi upaya terbaik kita dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu menjadi orang-orang yang membatasi kehidupan hanya pada perbuatan-perbuatan baik. Mari kita berdoa, sahabat Cakrawala. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu sebab kami belajar lagi dari firman-Mu pagi ini, di mana kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, harusnya kami ini berbuat baik selalu. Bapa, kami tahu bahwa banyak hal yang menggoda kami untuk tidak berbuat baik. Tetapi Tuhan, firman-Mu ajar kami bahwa ini bukan tentang apa yang kami lihat, tetapi ini tentang apa yang kami lakukan. Kadang-kadang kami juga, Tuhan, kami suka menjadi juri untuk orang lain. Kami bisa protes kalau kami lihat ada yang tidak baik dari diri orang lain, tanpa kami lupa bahwa kami ingat bahwa kami pun ini juga tidak sempurna. Olehnya Tuhan, tolong kami supaya melalui kehidupan kami, baik perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, status kami di Facebook, di media sosial, dimanapun, kami selalu mencerminkan kebaikan sebagai bukti bahwa kami percaya kepada Allah yang benar. Pagi ini hamba menyerahkan seluruh pendengar setia di mana saja berada. Tuhan akan memberkati dan menolong mereka. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini bersama-Mu Bapa. Ada di antara mereka yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, hamba terus berdoa, Tuhan jamah mereka. Ada mungkin sahabat Cakrawala yang hari ini Tuhan tambahkan usia mereka. Tuhan, terima kasih, biarlah sukacita pertambahan usia akan terus bersama-sama dengan mereka. Berkat-berkat-Mu Tuhan diberikan dalam hidup mereka. Semua kegiatan penyiaran hari ini di radio ini, kami mohon supaya Allah memberkati semua staf, manajemen, dan kru. Biarlah radio ini semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Biarlah hari ini dan seterusnya kami senantiasa membuktikan bahwa kami berbuat baik sebagai lambang, sebagai tanda bahwa kami percaya kepada Allah yang benar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, terima kasih untuk atensi Anda pagi ini. Untuk Anda yang akan melakukan segala aktivitas hari ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Saya mengucapkan selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga. Kita tahu pasti bahwa sepanjang hari ini Allah akan menyertai kehidupan kita. Kita akan jumpa lagi sahabat Cakrawala di besok hari dalam waktu yang sama, program yang sama, program Renungan Oasis Fajar. Dari Jalan Maluku nomor 20, Studio Cakrawala, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.